adik-adik semua, kenalkan aku Kak Abel dan di sini dengan Kak Lydia dan Kak Cika mau ajak teman-teman di rumah untuk memuji Tuhan bersama. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Sambil memuji Tuhan kita mau melihat ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Are you ready? Musik! Yuk! Siap ya? 1, 2, 3. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Yuk terbang yuk. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Say, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lebih semangat lagi yuk, siap, yuk. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Say what? Yesus besertaku. Terbang yuk. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi katakan, karena Engkau Yesusku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk loncat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap, 1, 2, 3. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang sekali lagi kita mau loncat. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi katakan, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeah.
tambah dingin ya, tambah dingin. Yuk kita duduk, yuk kita duduk. Wah, bersyukur ya meskipun kita dingin-dingin begini kita masih bisa memuji Tuhan. Wah, kalian kalau bisa lihat di sini ada bintang-bintang, ada gunung, ada bukit, ada laut. Semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa ciptaannya ini semua adalah baik. Wah, dan lebih daripada itu semua, Tuhan itu tinggal loh dalam hati kita. Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam hati setiap kita, supaya kita bisa tetap taat dan percaya kepadanya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama yuk. Adik-adik di rumah, yuk bernyanyi bersama-sama yuk. All the things that I could do for you, all the things that I could say, nothing is better, Lord, than to simply obey. The many things that I could be for you, the many things that I could pray, Jesus, I'll trust in you and do what you say. And I follow you where you leading me, and I follow you where you leading me, Jesus. All the things that I could do for you, and all the things that I could say, nothing is better, Lord, than to simply obey. Many things that I could be for you, many things that I could pray, Jesus, I'll trust in you and do what you say, and I follow you, and I follow you where you leading me, and I follow you where you leading me, and I follow you where you leading me. Sing it one more time. And I follow you where you leading me, Jesus. Oh, Jesus, you're watching over me as I trust and obey. Jesus, you're watching over me as I trust and obey. Sama-sama kita pujikan. Jesus, you're watching over me as I trust and obey. Jesus, you're watching over me as I trust and obey, and I follow you where you leading me, and I follow you where you leading me, and I follow you
I follow you where you leading me, Jesus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tinggal dalam hati kami. Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa taat. Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ciptaan-Mu yang indah. Kami bersyukur untuk semua ciptaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk tenang. Ajar kami untuk kami bisa mengendalikan diri kami. Untuk mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang keren, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita siapkan dulu yuk Alkitabnya yuk. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Lina harap baik-baik semua ya. Oke, untuk memahami kisah Alkitab hari ini, Kak Lina akan mengajak adik-adik untuk main game sebentar ya. Ya, namanya gamenya benar atau salah. Jadi pada saat adik-adik Kak Lina menyatakan hal yang benar, adik-adik berdiri dan bilang benar, benar, benar. Saat Kak Lina menyatakan yang salah, Kak adik-adik tanda silang lalu mengatakan salah. Oke, sudah siap ya? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, orang tuaku memperhatikan aku. Apa jawabannya adik-adik? Wow, di situ ada yang berdiri. Benar sekali. Oke, lanjut ya. Temanku selalu memukul aku. Oh, yang di sana sudah jawab. Salah. Lalu, yang pertanyaan selanjutnya, aku bisa berlari lebih cepat daripada siapapun di dunia ini. Oh, salah. Ternyata aku tidak pernah berbohong. Oh ya, salah juga. Saudaraku selalu berbuat jahat kepadaku. Apa ya jawabannya? Oh, salah. Selanjutnya ada dua nih, pertanyaan lagi. Kadang aku tidak mau mentaati peraturan Tuhan. Wow, ada yang berdiri nih. Benar sekali. Lalu, aku tidak pernah berdosa. Oh, salah. Ternyata kita amat susah untuk bisa berlaku baik dan benar. Nah, tujuan permainan ini adalah bagaimana kita bisa bicara dengan jujur. Maksudnya tentang banyak hal. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Selanjutnya, yuk kita baca Alkitab kita ya. Dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 13. Kita mulai ya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang.
Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dari pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yaitu orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Selanjutnya kita baca Keluaran 20 ayat 16. "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Adik-adik masih ingat mengapa Allah memberikan 10 perintahnya yang baik kepada kita? Ya, benar sekali. Allah mau supaya kita tahu bagaimana mengasihi Allah dan sesama. Hari ini kita akan belajar perintah Tuhan yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kira-kira apa ya saksi dusta itu? Saksi dusta artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Nah, Tuhan mau kita selalu untuk mengatakan hal tentang kebenaran. Dia ingin kita mengatakan apa yang baik dan yang benar tentang teman dan saudara-saudara kita. Nah, cerita Alkitab hari ini adalah tentang seorang raja dan ratu yang berdusta, yaitu tidak mengatakan kebenaran tentang orang lain. Mereka melanggar hukum Allah sehingga Allah menegur mereka. Mari kita mendengarkan. Ada kebun anggur yang indah di sebelah istana Raja Ahab. Kebun itu milik Nabot. Raja Ahab mengagumi kebun anggur yang subur dan buahnya lebat.
Maka ia berkata kepada Nabot, "Wow, kebun anggurmu dekat sekali dengan istanaku. Berikan kepadaku untuk kujadikan kebun sayur. Nanti aku ganti dengan kebun anggur yang lebih baik. Atau kalau kamu mau, aku akan bayar dengan uang." Lalu Nabot berkata kepada Raja Ahab, "Tanah ini milik keluargaku sejak dulu. Tuhan melarang untuk menjualnya." Nah, adik-adik, tanah milik Nabot dan keluarganya adalah warisan dari Tuhan dan tidak boleh dijual. Tuhan memerintahkan agar tanah itu diwariskan ke generasi berikutnya sebagai warisan keluarga di tanah perjanjian. Walaupun Raja Ahab itu sudah kaya dan berkuasa, tetapi ternyata ia tidak puas hanya dengan miliknya. Malah ia ingin lebih, dan ia ingin memiliki kebun anggur milik Nabot yang tidak bisa ia miliki. Selanjutnya, setelah Raja Ahab sampai di istananya, Ahab yang terbiasa mendapatkan apa yang ia ingini pulang dengan marah. Ia berbaring di tempat tidur dan merajuk. Dia marah sampai tidak mau makan. Nah, saat itu datanglah Isabel istrinya. Melihat Raja Ahab suaminya seperti itu, ia lalu bertanya, "Ada apa, Raja? Suamiku, apa yang membuatmu kesal sehingga tidak mau makan?" Lalu Raja Ahab memberitahu istrinya Isabel segala hal tentang Nabot dan kebun anggurnya. Lalu Isabel mengatakan, "Jangan khawatir suamiku, aku akan selesaikan masalah ini. Kamu kan Raja Israel, pasti kamu bisa mendapatkan kebun itu. Nah, sekarang ayo bangun dan makanlah." Selanjutnya, Isabel menulis surat kepada pemimpin kota dan menandatangani atas nama Ahab. Isi suratnya menyuruh mereka berdusta. Ayo kita lihat apa isi suratnya, adik-adik. "Kumpulkan rakyat pada satu hari untuk berpuasa dan berdoa, dan biarkan Nabot duduk di tempat kehormatan. Suruh 2 pengacau menuduh dia mengutuk Allah dan raja. Lalu bawa Nabot keluar kota dan lempari dia dengan batu sampai mati." Wow, Isabel ternyata mengajak orang-orang untuk bersaksi dusta, mengatakan kebohongan. Bagaimana untuk membuat Nabot kelihatan buruk dan salah. Nah, para pemimpin kota taat perintah Isabel, ratu mereka. Mereka mengumumkan puasa dan menyuruh Nabot untuk duduk di hadapan rakyat. Lalu datanglah 2 pengacau bersaksi dusta di depan rakyat bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kebohongan Isabel ini membuat orang banyak percaya bahwa memang Nabot sudah berbuat jahat dan mengutuk Allah dan raja. Dan untuk kejahatan ini sehingga ia harus dihukum mati. Selanjutnya Nabot diseret dan dilempari batu sampai mati. Wow, betapa ngeri sekali ya akibat dari bersaksi dusta yang dilakukan Isabel dan pengikutnya. Tetapi sesungguhnya adik-adik bukan hanya Isabel, tapi juga hati Raja Ahab yang berdosa membuatnya membiarkan terjadi saksi dusta terhadap Nabot yang sesungguhnya tak bersalah. Karena dia sangat mengingini kebun anggur milik Nabot, sehingga ia melanggar perintah Tuhan untuk tidak bersaksi dusta dan tidak membunuh. Lalu Isabel berkata kepada Ahab, "Nabot sudah mati, sekarang engkau bisa memiliki kebun anggurnya." Nah, sepertinya semua berjalan lancar bagi Ahab. Tapi ingat adik-adik, Tuhan melihat semua apa yang terjadi dan tentu saja Tuhan tidak suka dengan dosa. Sewaktu Raja Ahab pergi untuk mengambil kebun anggur Nabot, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menemui Ahab. Selanjutnya, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Engkau sudah membunuh Nabot dan merampas miliknya.
perbuatanmu jahat di mata Tuhan, maka akan ada penghukuman Tuhan atas keluargamu. Mendengar perkataan Elia, Raja Ahab sangat menyesali dosanya. Lalu dia merobek pakaiannya dan memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa dia sangat menyesali dosanya. Dan dia bahkan tidur dengan memakai kain kabung karena penuh rasa malu dan sedih. Saat Allah melihat Ahab menyesali dosanya, Allah berbelas kasihan kepada Raja Ahab dan menunda penghukuman untuknya sampai dia meninggal. Adik-adik, setelah kita tadi mendengar cerita Alkitab tadi, Allah menghendaki supaya kita mengatakan tentang kebenaran. Dan Allah mau kita mengatakan apa yang baik dan benar tentang teman dan keluarga kita. Tetapi ada kalanya kita mengatakan sesuatu yang membuat teman atau saudara kita mengalami kesulitan, yaitu mengubah kebenaran meskipun hanya sedikit sehingga menjadi saksi dusta. Nah, karena kita sebenarnya suka memburukkan teman atau saudara kita agar kelihatan kita lebih baik. Anak-anak, mari kita renungkan, apakah kita selalu mentaati hukum Allah? Tentu tidak. Dan apakah kita suka mengatakan tentang kebenaran? Ya, tidak juga. Jadi itu artinya kita adalah orang-orang berdosa dan pantas dihukum. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, ada kabar baiknya, yaitu Tuhan Yesus mentaati semua perintah Allah. Sehingga Yesus yang taat kepada Allah dengan sempurna mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa sehingga kita diampuni oleh Allah. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa dosa. Karena itu, ketika kita percaya kepadanya, kita diampuni sekaligus kita juga dibebaskan dari kuasa dosa. Itu artinya dengan pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kita akan bisa selalu mengatakan kebenaran tentang teman dan saudara kita. Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita dan menolong kita untuk memiliki hati yang tak mau berdosa dan berdusta, dan hati yang selalu mengatakan kebenaran tentang teman dan saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami semua, sehingga saat kita minta ampun menyadari dosa kita, Engkau mau mengampuni segala kesalahan kami dan membuat kami untuk sadar apa yang sudah kami lakukan tidak sesuai kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk bisa mengalahkan dosa dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu mengingatkan hati kami, pikiran kami untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang Engkau mau, sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu lagi ya, kita di bulan November ini punya satu ayat hafalan. Dan kita akan bersama-sama menghafalkan dengan keluarga Jonathan. Hai adik-adik, sekarang kita menghafal ayat Alkitab ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 1.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Sekarang dalam bahasa Inggris ya. John 14 verse 1. Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. John 14 verse 1. Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Oke, see you. See you Next week. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai dan Kak Lina mengingatkan di masa-masa pandemi ini tetap adik harus makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, memakai masker bila keluar rumah. Dan di saat ini kita terus harus selalu belajar tentang kebenaran firman, yaitu membaca Alkitab dengan rajin dan taat dan minta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa dimampukan taat. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.